secara spesifik hadirnya Ramadan disediakan Allah khusus bagi orang-orang yang merindukan surga. Hanya tidak boleh saja kita beribadah karena berharap surga itu. Karena dalam kajian tasawuf itu termasuk syirik khafi, syirik yang halus. Tidak boleh beribadah lain daripada Allah. Termasuk tidak boleh beribadah dengan hanya mengharap surga saja, atau tidak bermaksiat karena takut kepada neraka. Sudah serahkan kepada Allah, seperti mana ya Rabiatul Adawiyah misalnya, atau kalangan sufi-sufi yang lain, dengan lillah saja, sholat lillah, puasa lillah, haji lillah, semua karena Allah, tidak karena yang lain-lain. Shaimin shaimat, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan, hari terakhir di Ramadan bulan berapa? 14 ya Hijriah. Harapan kita satu, ya Allah, perkenankan kami berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Kita belum puas dengan Ramadan yang kemarin. Rasa-rasanya terlalu banyak fasilitas dan kesempatan yang disediakan Allah tidak kita manfaatkan. Sementara Ramadan yang akan datang belum tentu berjumpa dengan kita. Ini yang menyebabkan kesedihan yang luar biasa. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan yang lalu, di Ramadan yang lalu, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diterima Ramadannya, orang yang diterima puasanya, haramallahu jasaduhu 'alan niron. Tak mau neraka menyentuh badan dia. Dan ini memang disediakan oleh spesial. Tidak ada umat lain selain umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan Ramadan. Kalau puasa, ya binatang aja disuruh berpuasa. Tapi khusus Ramadan yang di dalamnya ada syahrul Quran, di dalamnya ada penutupan pintu neraka, di dalamnya ada pembukaan pintu surga, di dalamnya pahala dilipat gandakan, di dalamnya diampunkan dosa, di dalamnya diterima segala permohonan oleh Allah. Minta apa saja dikabulkan. Perkara direalisasikan sekarang atau nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seluruh permohonan kita minta dikabulkan hari ini, khawatir kita tidak sanggup mengikulnya. Contoh, kita semuanya tidak akan pernah sanggup bisa memikul hadiah, pahala, penghargaan dari Allah untuk 2 rakaat sebelum subuh. Tidak. Sekuat apapun kita, tidak akan pernah ada muslim yang kuat memikul hasil dari 2 rakaat sebelum subuh. Mari kita lihat dalilnya. Rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis lain, ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada Singapura, lebih baik daripada Amerika, lebih baik daripada emas yang ada di Papua, lebih baik daripada gas yang ada di Natuna. Sanggup pikul. Itu pipa gas ada di depan rumah saya. 20 kilo itu membentang dari Indonesia ke Singapura. Besarnya itu baru gasnya. Sementara kata Allah lewat pesan bibir Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isi. Sanggup kita pikul. Tidak akan pernah ada yang sanggup memikul. Alhamdulillah pahala itu gaib. Kalau pahala itu nyata dalam bentuk koin, bukan dalam bentuk cek, koin, siapa yang sanggup pikul? Nah, Ramadan yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib dalam arti kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bonus yang disediakan Allah ini lebih besar, lebih banyak, lebih menggoda daripada bonus-bonus yang ada di mall yang disertai dengan dosa-dosanya. Bonus plus dosa. Dosa apa Ustaz? Orang di mall itu kan pakaian atas turun ke bawah, pakaian bawah naik ke atas. Ditengok berdosa, tak ditengok barang bagus.
Sementara itulah yang dikejar oleh manusia-manusia. Masjid sepi, taraweh yang tadinya 10 saf tinggal setengah. Bahkan ada masjid yang imam dengan makmumnya berdua aja. Yang azan dia, yang qomat dia, begitu amin penuh masjid. Rupanya jin Islam ikut sholat. Ramadan dengan puasanya dihadirkan Allah. Coba lihat targetnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang, kalimatnya hai. Ya. Hai itu panggilan begini, bukan begini. Kalau begini hoi. Apa maksudnya dengan ya ayyuhalladzina? Kalimat ya itu menandakan kasih sayang. Wahai kekasihku tercinta, sini sayang. Ini Ramadan sudah datang, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Neraka sudah kututup. Dan diperintahkan kepada neraka, kau jangan macam-macam, jangan beraksi selama bulan puasa ini. Kenapa? Umatku yang kukasihi, yang kucintai, yang hai orang yang beriman, dengan imanmu bawa sini kau beribadah. Aku tak kuat lapar, ya Allah. Jangan salah memaknai lapar. Lapar mendekatkan diri pada ilahi. Tadarus artinya memahami kitab suci. Kan begitu pesan-pesan syairnya. Lapar kita, haus kita, itu yang merasakan perut dan tenggorokan. Bagaimana dengan iman kita, keyakinan kita, kesolat, semua yang sifatnya gaib meningkat pada diri kita. Meningkat kesabarannya, meningkat kasih sayangnya, meningkat kepeduliannya. Yang lapar dan haus tenggorokan sama perut, yang lain meningkat. Ini istimewanya Ramadan. Sehingga wajar kemudian kalau salah satu rahasia Ramadan ini memanfaatkan pendeknya umur umat Islam, dosanya yang begitu banyak, tapi surga terbuka dan paling duluan. Puasa itu apa sih? Di samping mengendalikan lapar dan haus, itu fisik. Perut kita lapar, haus tenggorokan, tapi batin kita, jiwa kita, iman kita naik, kenyang. Lalu berniat. Apa itu niat? Tasdikun fi qalbi, ikrarun bil lisani, amalun bil arkan. Tiganya. Tapi esensinya bukan hanya di situ. Ketika kita berniat, maka yang terjadi adalah struktur badan kita berubah secara gaib. Otak kecil memerintahkan kepada mata, hai mata yang punya badan mau puasa besok, jaga. Jangan sampai matamu jelalatan, jangan sampai bini orang bini kau, jangan sampai bla 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 segala macam. Itu instruksi dari otak kecil kita sampai kepada badan kita. Itu namanya niat. Demikian subuh ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita kembali dengan Ramadan. Ya Allah, Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak kau terima ya Allah amalia Ramadannya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang sejuk mata bila kami memandangnya seperti sejuknya mata Rasulullah ketika memandang Hasan dan Husain. Jadikan keluarga kami adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkan kepada kami Allah suami dan istri yang baik, yang senantiasa membimbing keluarga kami ke jalan yang lurus dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bis wa bil hadi wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik.